Euforia yang timbul dari pesta olahraga di Olimpiade Paris 2024 tampaknya membuat seorang Carmelo Ezpeleta tergerak. Pria yang telah menjadi kepala promotor MotoGP sejak 1991 itu menginginkan keberagaman dengan negara asal pembalap. Saat ini, MotoGP dikuasai oleh pembalap-pembalap dari Italia dan Spanyol dengan masing-masing punya 6 dan 10 wakil. Ezpeleta ingin ada lebih banyak negara yang terlibat di MotoGP. Ini menjadi harapannya untuk masa depan MotoGP selain kesejahteraan para pembalap dengan regulasi upah minimum. Ezpeleta juga sadar pembalap terbaik harus menjadi bagian dari kejuaraan. Namun memang sekarang lebih mudah untuk berkembang jika pembalapnya dari Italia atau Spanyol. Dua negara itu memang menjadi pusat dari aktivitas balap motor. Jenjang kompetisi yang terbentuk sejak usia dini di sana membuat pembalap lokal punya fasilitas lebih untuk mengejar karir di balap motor Grand Prix. Bahkan Perancis, satu-satunya negara lain yang punya lebih dari satu wakil, mesti berterima kasih karena sekolah balap Spanyol dan Italia membentuk Fabio Quartararo dan Johan Zarco. Pembalap-pembalap muda Indonesia yang sedang meniti karir di ajang Grand Prix yaitu Mario Suryo Aji, Fadilah Arbi Aditama, dan Veda Ega Pratama juga berlatih di negeri Matador. Sebenarnya sudah ada upaya untuk mempromosikan atlet-atlet dari berbagai negara untuk ke MotoGP dalam satu dekade terakhir dengan kompetisi regional seperti Asia Talent Cup. Kini, Carmelo Ezpeleta sedang mencari formula untuk menemukan keseimbangan antara aspek keterwakilan dan level kompetisi yang tidak bisa diabaikan. Kalau boleh, Ezpeleta menginginkan aturan pembatasan jumlah wakil senegara seperti Olimpiade. Sebagai contoh, Indonesia sebenarnya berpeluang untuk memborong medali emas dan perak sekaligus andai tidak ada pembatasan di cabang angkat besi Olimpiade Paris 2024. Sebab di bawah Rizky Juniansyah yang sukses meraih emas nomor 73 kg putra, ada Rahmat Erwin Abdullah yang gagal tampil karena setiap negara cuma bisa punya satu wakil. Padahal Rahmat merupakan pemegang rekor dunia clean and jerk dan penghuni peringkat kedua dalam peringkat keseluruhan di kualifikasi Paris 2024. Pertanyaannya, adil atau tidak adil? Harapannya tentu agar pembalap Indonesia bisa menembus kelas para raja karena prestasi yang sudah teruji. Pembalap MotoGP Marc Marquez ternyata sempat membuat bos Gresini Racing Michele Massini terkaget-kaget. Kisah menarik itu dikuak oleh sang manajer tim sendiri. The Baby Alien datang ke Gresini mulai musim 2024 ini. Dia bergeser usai menjalani tahun-tahun yang berat bersama Repsol Honda. Kedatangan Marquez membuat timnya Massini mulai digadang-gadang tampil gacor. Benar saja, 2 seri saja sudah cukup untuk membuat sang manajer yakin juara dunia 8 kali tersebut bisa menangi balapan. Namun, ternyata ada hal yang membuatnya kaget soal The Baby Alien. Hal itu adalah komitmen Marquez berjuang habis-habisan meski setelan sepeda motor terbaiknya belum di tangan. Terlepas dari hal itu, Massini juga menyoroti kondisi mental dari Marquez saat pertama datang ke Gresini. Di Repsol Honda, The Baby Alien diklaim menghadapi tekanan mental yang besar karena sulit menangi balapan. Soal fisik, pembalap asal Spanyol itu dinilai sudah dalam kondisi yang prima. Meski belum ada pengumuman resmi, Fermin Aldiger dipastikan bergabung dengan Gresini Racing di MotoGP 2025. Alex Marquez memastikan bahwa Fermin Aldiger akan menjadi tandem barunya menggantikan Marc Marquez yang promosi ke tim utama Ducati. Kabar ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena sejak tahun kemarin Aldiger sudah memegang kontrak sah dari Ducati untuk debut di musim depan. Hanya saja tim mana yang akan dibela baru jelas sekarang setelah sempat ada drama di dalam tubuh Ducati dalam bursa tim dan pembalap MotoGP 2025. Menurut Alex Marquez, bintang Moto2 tersebut akan menjadi rookie yang mengagumkan di tim Gresini Racing. Bahkan menurut Alex, Aldiger mungkin tidak akan membutuhkan nasihat darinya karena akan bisa langsung kencang dengan Desmosed DC GP24. Dengan kepastian Aldiger, maka lengkap sudah skuad 6 pembalap Ducati di MotoGP 2025 setelah ditinggal sejumlah nama. Selain Aldiger, kemungkinan masih ada beberapa nama lain yang akan menjadi pembalap rookie di MotoGP 2025. Sebut saja Ai Ogura yang kabarnya akan segera diumumkan sebagai pembalap tim Trackhouse Racing.
Kemudian ada juga Somkhet Chantra yang akan menjadi pembalap Thailand pertama di kelas Premier. Lalu ada Sergio Garcia dan Alonso Lopez yang kabarnya menjadi dua pembalap incaran utama tim Pramac Yamaha musim depan. Dikira sama speknya, Luca Marini dan Johan Zarco menggunakan Honda RC213V yang sangat berbeda di MotoGP 2024. Perbedaan tersebut terjadi lantaran Luca Marini dan Johan Zarco memiliki preferensi berbeda sesuai gayanya, sehingga keduanya memilih dua mesin yang berbeda. Ditambah juga karena mendapat konsesi penuh, Honda memiliki kebebasan dalam pengembangan mesin dan terhindar dari aturan frozen engine. Zarco pun memilih mesin yang lebih kencang di lurusan, sedangkan Marini suka dengan mesin yang lebih halus. Menurut Marini, mesin Zarco punya tenaga dan kecepatan lebih di lurusan, namun mesin itu sulit dikendarai. Marini menambahkan pengembangan motor yang hanya mengedepankan tenaga saja adalah salah dan membuat masalah lebih besar di kemudian hari. Marini lebih suka spek mesin yang dipakainya, dan juga mesin baru yang kabarnya akan dibawa di MotoGP Austria pada pertengahan Agustus 2024. Salah satu masalah motor Honda RC213V adalah dalam balapan, terutama jika menggunakan ban hard dalam balapan utama, karena Marini terpaksa harus mengerem terlalu awal dan mengerem lebih lama. Kemudian saat menikung juga sulit, sehingga mesin yang bertenaga besar seperti pilihan Zarco akan sangat tidak berguna karena motor akan semakin sulit melibas tikungan. Menurutnya, mesin yang lebih halus akan membantu motor dalam menikung dan top speed nantinya bisa dikembangkan pelan-pelan. Seri balap ke-10 GP Inggris yang membuka paruh kedua MotoGP 2024 seharusnya bisa jadi awal manis untuk pabrikan asal Noal ini. Aprilia punya banyak kenangan manis dengan sirkuit Silverstone yang menjadi venue dalam beberapa tahun belakangan. Performa motor RSGP di sana makin hari makin bagus setiap tahunnya. Alex Espargaro merengkuh podium pada GP Inggris 2021. Itu posisi 3 besar yang pertama bagi Aprilia di kelas para raja dan menjadi kampion pada edisi tahun lalu. Maverick Viñales yang juga kecipratan manisnya sensasi RSGP ketika mampu berbicara banyak di Silverstone dengan menjadi runner-up pada musim 2022. Tak heran jika ekspektasi tim Aprilia pada musim ini di GP Inggris juga kembali tinggi. Terlebih Espargaro mampu meraih pole position beserta rekor waktu lap tercepat pada kualifikasi dan podium di sprint. Namun segalanya justru menjadi tak terduga pada balapan hari Minggu yang paling menentukan dalam kejuaraan. Penampilan Espargaro maupun Viñales sama-sama tidak terlalu kuat. Espargaro sulit mempertahankan posisi depan dan harus puas finish ke-6, sedangkan Viñales malah berakhir di posisi ke-12. Hasil tersebut menyeratkan bahwa RSGP Aprilia tidak kuat saat digeber dengan jarak tempuh yang jauh seperti di balapan utama. Massimo Rivola pun sangat menyadari kelemahan ini. Rivola tahu di titik mana Aprilia harus segera memperbaiki masalahnya dari segi mekanik maupun elektronik.